Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang manis, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik ibu temui dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita masuk pada tema 8. Tema 8 kita membicarakan tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran pertama, siswa mampu menunjukkan pentingnya keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan menyampaikan mengenai tokoh, penokohan, dan latar suasana dalam cerita asal mula Telaga Wama. Tujuan pembelajaran ketiga, siswa mampu mengetahui pengertian gaya serta menyajikan laporan tentang gaya dorong dan gaya tarik. Nah, di pembelajaran ini ibu ngangkat pembelajaran yakni satu mapelnya yaitu PKN, terus bahasa Indonesia sama IPA. Nah, marilah kita membahas pembelajaran PKN. Nah, di PKN ini ya, di subtema 1 lingkungan tempat tinggalku ini ibu kan mengangkat pelajaran PKN. Adik-adik perhatikan dan amati gambar yang sudah ibu tampilkan ya. Ini gambar lingkungan di sekitar rumah adik-adik ya. Jadi diperhatikan, tempat tinggal adalah tempat manusia menatap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Itulah penjelasan ibu tentang gambar yang ada di sini, ya, yang ibu sudah sajikan. Oke. Kemudian adik-adik masuk pada muatan bahasa Indonesia. Di sini adik-adik bisa mengamati dan bisa membaca ya, membaca bacaan yang ada di sini ya. Perhatikan tentang asal mula Telaga Wama ya. Perhatikan bacaan tersebut ya, dan adik-adik juga bisa datang mengambil buku yang ada di sekolah karena materinya ibu ambil dari buku siswa tema 8. Jadi ibu mengharapkan lagi tolong dijemput buku tema 8 dan 9 ya. Jadi
Ayo kita lanjut. Judul bacaan asal mula Telaga Wama, ya. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekati dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercecer berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri tertunduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Wama. Nah, adik-adik, dari semua atau dari kesimpulan cerita itu, sebentar adik-adik ibu akan berikan tugas, ya. Jadi di sebuah cerita itu tentu ada tokoh-tokohnya, ya. Baru siapa pemeran dari cerita itu, ya. Jadi adik-adik untuk memperjelas, alangkah baiknya adik-adik jemput buku, ya. Jemput buku di sekolah, yakni tema 8. Oke, next. Lanjut. Kita masuk pada pembelajaran IPA, ya. Karena di pembelajaran 1, 2, 3 ini ibu angkat cuman 3 mata pelajaran, ya. 3 muatan pelajaran, yakni PKN, bahasa Indonesia sama IPA. Jadi oke, kita lanjut ke pelajaran IPA, ya. Tentu di pelajaran IPA ini
adik-adik sudah tahu ya, karena untuk pelajaran IPA ini kita sudah pelajari pada tema 7 ya. Nah, ini mengenai gaya ya. Tentu adik-adik masih ingat itu, apa itu gaya ya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi adik-adik tolong amati ya gambar yang ibu sudah tampilkan ya. Di sini ada si Udin dengan si Siti. Nah, Udin menarik ayunan ya, perhatikan di sini ada gambar ayunan ya. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya kan ibu sudah jelaskan, dan di tema 7 juga ada itu, kita sudah berbicara tentang gaya ya. Jadi kita hanya mengulang kembali ya pelajaran ini ya. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran ini, ibu ingatkan setelah ibu menyampaikan materi, ini ibu akan berikan tugas tapi dia berbentuk Word ya. Nah, dia dibentuk lewat file Word. Jadi nanti ibu adik-adik pelajari dulu materi ini, oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ibu hanya memesankan memakai mencuci tangan pakai sabun, memakai masker bila keluar, ketiga jaga jarak ya, jaga jarak. Oke, tetap semangat menerima pelajaran dan ibu doakan sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa tugas nantinya akan tugas-tugas yang ibu berikan tolong dikerjakan ya, sebab nilai kami ambil semua guru itu cuma mengambil dari tugas ini karena kita tidak tatap muka. Oke, ibu akhiri dulu perjumpaan kita. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.